Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah virtual yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Maria P. Banjarnahor B. Beliau KMJ GPIB Hosiana. Bapak Ibu Saudara, marilah berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di ruang virtual, di rumah masing-masing, dan kita yang berada di tempat ini, marilah kita sama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 pada ayat yang ke-13 menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai Bapak Ibu saudara-saudara. Dan menyertaimu juga.
Tuhan mengasihiku, damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah berdoa untuk keberadaan kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala, bahkan seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu, kami memohon pengampunan kepadamu ya Allah yang penuh kasih setia dan penyayang. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan. Murnikanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang
Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Kita persiapkan bagian Alkitab, pembacaan di Minggu pagi 25 April 2021 terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 pada ayat yang pertama sampai 16. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 pada ayat yang pertama sampai 16. Jika sudah menemukan, biarkan firman Tuhan terbuka di hadapan kita dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan masih mempercayakan waktu dan kesempatan, nafas kehidupan dan kesehatan untuk kami dapat berkarya dan melakukan segala sesuatu yang tentunya Tuhan kehendaki. Saat ini kembali kami rindu untuk disapa oleh Engkau melalui firman yang sudah kami buka. Kami segera akan membaca, memahami, lalu kami mau melakukannya. Bantu dan tolonglah kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar setia, tetapi kami menjadi pelaku firman yang baik. Begitu juga mampukan kami untuk kami dapat melakukan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Inilah kami Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya
Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitakan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawai menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di ruang-ruang virtual, selamat pagi, shalom. Ya, kita kembali lagi berjumpa walaupun di masa pandemi melalui virtual pada pagi hari ini. Tetapi kita tetap ada dalam persekutuan dengan kasih Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini dalam
ibadah minggu masih dalam suasana Paskah, di mana kita sudah dimenangkan. Sebagai hidup orang percaya, kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa, tetapi kita hidup adalah hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Pagi hari ini kita belajar tentang beberapa tokoh yang kita baca melalui 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai 16. Kita disapa mulai pada ayat yang pertama dari pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Elisa sebagai seorang nabi mengemukakan apa yang akan dilakukan oleh Allah bagi orang-orang yang terus percaya kepada Allah yang hidup. Ibu bapak saudara, ketika kita belajar tentang bagaimana Elisa sampai dapat bercakap-cakap dengan perwira yang adalah ajudan raja, kejadian yang kita baca pada pagi hari ini adalah bagaimana Raja Israel pada saat itu, yaitu Raja Yoram, memerintah di Israel bagian utara yang disebut dengan Samaria. Di sana ada banyak anak-anak Tuhan yang ternyata mereka mengikuti Allah lain. Ternyata mereka tidak lagi setia kepada Allah. Allah yang hidup, Allah yang mengeluarkan mereka, Allah yang menolong, mengeluarkan mereka dari penderitaan, Allah yang menolong dalam setiap waktu. Bahkan sebagai seorang raja, ibu bapak saudara, Raja Yoram pun melakukan kekejian di mata Tuhan. Itulah sebabnya konteks ini kalau bapak ibu baca pada pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 7, justru karena kedegilan hati umat Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan, bahkan rajanya sendiri yang tidak lagi setia kepada Tuhan, maka terjadilah kelaparan yang luar biasa. Kelaparan ini ditandai dengan bangsa Aram yang mengepung mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa, bagaikan kota mati. Semua dikuasai oleh bangsa Aram. Oleh karena itu Elisa diutus Tuhan ke Israel bagian utara untuk menyadarkan anak-anak Tuhan, juga Raja Yoram. Namun kita lihat sendiri bagaimana ketegaran hati daripada Raja Yoram melalui ajudannya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, percakapan yang terjadi pada ayat yang pertama, kita lihat nubuat ayat yang pertama itu sama juga dengan ayat yang ke-16 pada pembacaan kita pada pagi hari ini. Elisa katakan begini, dalam masa di mana Israel bagian utara atau Samaria itu mengalami kelaparan yang hebat, dikatakan, dengarlah firman Tuhan. Ini percakapan atau dialog Nabi Elisa dengan perwira atau ajudan daripada raja itu. Dikatakan, ini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga
sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Mereka lakukan itu, percakapan itu di pintu gerbang Samaria. Apa yang mau dikatakan dari percakapan ini, ibu bapak saudara? Bahwa pada masa sekarang, pada masa itu, pada konteks pembicaraan itu, semuanya serba mahal. Mereka tidak bisa lagi membeli. Karena itu tadi, kelaparan yang hebat, sehingga aktivitasnya tidak normal. Tidak seperti biasanya, mendapatkan uang sangatlah susah, karena ruang gerak mereka dibatasi. Apa yang dikatakan ibu bapak saudara, mari kita lihat pada tokoh yang kedua, yaitu seorang perwira menjawab kepada Nabi Elisa atau abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kita lihat tokoh yang kedua dari pembacaan kita sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa katakan bahwa pada waktu itu juga nanti semuanya akan murah. Harganya itu hanya sesikal. Tapi nggak percaya. Masa iya? Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kata Elia, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibu-ibu, bapak ibu yang berada di ruang-ruang virtual pada pagi hari ini. Sebagai seorang ajudan, dia lebih mempercayai hidupnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Sang Tuan yang ia abdikan itu. Yang ia mengabdikan dirinya adalah kepada Sang Raja, bukanlah kepada Tuhan. Apa yang terjadi ibu bapak saudara dalam masa kelaparan hebat di Samaria ini? Tokoh yang ketiga, pada ayat yang ketiga dikatakan, ternyata di gerbang Samaria itu ada 4 orang. Siapa mereka? Orang yang berpenyakit kusta. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya orang yang berpenyakit kusta ini adalah orang yang tidak dipandang, orang yang dikucilkan, orang yang ditakuti karena penyakitnya ini menular. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang kena kusta ini adalah kutukan dari Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Tetapi mari kita lihat apa yang mereka lakukan dengan kehidupan mereka. Ketika dunia mengucilkan mereka, ketika dunia tidak memandang mereka, ketika dunia melihat mereka sebelah mata, apa yang mereka lakukan? Mari kita belajar dari sikap tokoh yang ketiga ini. Mereka melakukan, ini satu statement Bapak Ibu Saudara, dari 4 orang kusta ini dalam pembacaan. Mereka katakan begini, kalaupun kita ke sana, kita akan mati. Kita berdiam di sini juga kita akan mati, karena tidak ada makanan Bapak Ibu Saudara. Apalagi mereka dengan status penyakit kusta. Tidak mungkin orang akan datang memberikan makanan sekalipun ada makanan. Tetapi kita lihat statement ini merupakan, kalau saya melihat di sini, merupakan iman yang luar biasa. Kita di tempat sini mati, kita balik kita mati, kita ke depan juga karena di sana ada tentara Aram yang sudah membuat kemah. Pasti kita mati. Kesimpulannya, jalan saja ke sana. Kalaupun tentara Aram memang mau matikan atau mau bunuh, ya mati. Kalau tidak, ya hidup. Itu yang dipilih.
Dalam keadaan kebingungan seperti ini, bagaikan mereka diperhadapkan pada jalan yang begitu banyak, mereka harus mengambil satu keputusan, maju. Kalaupun mati, ia mati. Apa yang terjadi ibu bapak saudara? Ini kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan memakai keempat orang kusta yang tadinya orang tidak memandang. Bukanlah siapa-siapa orang kusta ini. Tapi lihat, Tuhan pakai orang ini untuk menjadi saksi. Apa yang terjadi dengan 4 orang? Ketika mereka maju, mendapatkan atau mau maju ke depan untuk melihat apa yang terjadi dengan perkemahan itu. Kita perhatikan pada ayat yang ke-6. Tuhan membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengepung raja. Sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai orang yang lemah untuk menyatakan kuasanya. Tuhan memakai orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Tuhan memakai orang yang dipandang manusia kecil. Tuhan nyatakan lewat 4 orang kusta ini. Dia buat ada bunyi kuda, lalu juga di sana ada bunyi langkah tentara, sehingga orang Aram yang sedang berkemah dengan pasukannya itu ketakutan. Dan inilah yang membuat mereka lari dan meninggalkan segala sesuatu yang ada di perkemahan itu. Bukan sampai di situ ibu bapak saudara, kita lihat lagi bagaimana keempat orang kusta ini dipakai oleh Tuhan, diubah hati mereka dan mereka menjadi saksi ketika mereka mendapatkan apa yang menjadi milik kepunyaan bangsa Aram. Dikatakan di situ ada emas, ada pakaian, ada 2 kali mereka mengambilnya dan mereka sembunyikan. Lihat apa yang terjadi, perubahan hidup yang terjadi bagi keempat orang kusta. Percakapan pun kembali berlanjut. Dikatakan sikap mereka itu tidak baik, tapi bukan orang lain yang mengkritisi, tapi mereka sendiri yang mengkritisi dirinya mereka. Pada ayat yang ke-9, tidak patut yang kita lakukan ini. Itu yang pertama. Tidak patut yang kita lakukan ini. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka mendapatkan emas, perak, banyak makanan, tetapi mereka sembunyikan dengan tujuan mereka menikmati sendiri. Yang mereka pikirkan tidak patut itu apa? Lihat, masih banyak saudara-saudara mereka yang ada di Samaria membutuhkan makanan dan minuman. Oleh karena itu menurut mereka bahwa sikap ini tidak benar. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa yang membuat mereka menilai bahwa harus mereka lakukan. Hari ini ialah hari kabar baik. Hari ini adalah hari kabar baik. Itu percakapan Bapak Ibu. Hari ini ialah hari kabar baik. Yang kedua dikatakan di sana. Hari apa hari kabar baik? Ketika orang sedang lapar. Ketika orang sedang ketakutan. Ketika orang membutuhkan pakaian, minuman. Hari ini dan waktu ini adalah yang tepat untuk memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan sudah menolong melalui makanan dan minuman. Keputusan yang ketiga yang diambil oleh keempat orang kusta ini adalah kalau sudah mendapatkan semuanya,
jangan berlipat tangan atau jangan tinggal diam. Oleh karena itu, kembali mereka mengajak, marilah kita pergi ke istana raja, menghadap raja dan memberitahukan ini. 4 hal ini Ibu Bapak Saudara yang kita lihat juga pada masa Paskah ketika Tuhan Yesus itu bangkit. Para Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus untuk menjumpai Yesus di mana? Di makam. Paskah di sana mau mengatakan bahwa ada berita sukacita yang harus disampaikan kepada banyak orang. Pada masa Paskah ini mau dikatakan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sudah menikmati apa yang Tuhan Yesus buat. Dan kita tidak boleh tinggal diam. Kalau 4 hal yang diambil oleh 4 orang kusta ini, bahwa tindakan ini salah. Kalau kita sudah menikmati, sudah tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, pembebas kita, maka sampaikanlah kepada orang lain. Itu makanan rohani. Sampaikanlah kepada orang lain bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus itu sudah menang, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, ia akan selamat. Harus sampaikan. Yang kedua, hari ini adalah hari bahagia. Peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah hari bahagia. Karena pada saat itu pengikut-pengikut Tuhan sedang ketakutan. Mereka sedang bertanya, berada dalam sebuah keraguan. Inikah Allah yang kita sembah? Karena olok-olokan terjadi. Kalau dia Allah, masa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Itu olok-olokan yang paling menyakitkan, sebuah penghinaan. Dan ketika Kristus itu bangkit, harus disampaikan kepada banyak orang, karena itu hari bahagia dan berita sukacita. Itu adalah kabar baik. Dan jika kita tidak menyampaikan itu, siapa yang akan menyampaikannya? Yang ketiga, jangan tinggal diam. Harus ada upaya untuk menyampaikan. Harus ada terobosan untuk memberitakan. Yang keempat, ayo pergi. Karena kalau kita tidak melangkah, tidak mungkin banyak orang dapat mendengar berita sukacita itu. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya kita melihat bahwa mereka pergi ke sana menghadap raja melalui ajudannya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang pertama yang saya katakan di awal sama pada ayat yang ke-16. Harga tepung itu sama, dia kembali normal, bahkan murah. Artinya bahwa umat Tuhan itu diberikan makanan dengan cuma-cuma. Karena kasih setia Tuhan, karena janji pada ayat yang ke-16, firman Tuhan harus digenapi. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Kristus, kita mengalami seolah-olah ujian cobaan itu tidak pernah berhenti. Pandemi belum berakhir.
bencana alam terjadi di mana-mana. Bahkan di sana dikatakan di kantong-kantong Kristiani. Jika kita bertolak belakang dengan 4 orang kusta tadi, yang susah tinggal susah, yang makan terus tinggal makan terus. Coba perhatikan ibu bapak saudara, masa pandemi ini ada banyak para pedagang-pedagang baju justru laku. Kenapa? Baju di rumah itu tidak muat lagi. Iya kan? Berat badan naik kan? Bukan hanya karena ruang gerak kita ini dibatasi, tetapi justru karena kita banyak berlimpah makanan. Ini salah satu kalau kita renung-renungkan ibu bapak saudara, aneh tapi nyata. Ada begitu banyak kita mengalami krisis ekonomi, tapi kita subur-subur aja ya. Kita mau menyangkal bahwa ini bukan kasih karunia Tuhan? Yang berikutnya ibu bapak saudara, di masa pandemi ini mari kita lihat sebagaimana 4 orang kusta tadi, dia mau menyaksikan kepada raja bahwa ini loh yang Allah yang kita sembah, yang bisa memakai siapa saja. Melalui Nabi Elisa harus disampaikan bahwa nubuat Tuhan pakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaan dan kuasa. Bisa jadi masa pandemi ini sama dengan masa krisis. Ketika konteks pembacaan ini kita baca, Samaria yang kelaparan. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa. Dan sekarang ini, ketika Tuhan sudah nyatakan pemeliharaannya bagi saya, Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat ada saudara-saudara kita yang ada di NTT sana dan sekitarnya. Mereka membutuhkan topangan saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita juga mau berkata seperti keempat orang kusta ini? Kita jangan diam. Kita jangan hanya bisa berlipat tangan. Hari ini, sekarang ini adalah kabar sukacita yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT dan di Malang. Bahwa kabar sukacita itu adalah hidup di dalam Tuhan. Penderitaanmu bukan hanya penderitaanmu sendiri, tapi penderitaanmu adalah penderitaan kami juga. Itu yang harus kita katakan kepada mereka yang sedang bergumul. Rumah habis, apalagi yang harta benda. Di mana saya dan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Ebenezer di tengah-tengah kesukaran masa pandemi ini pasti melakukan sesuatu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di NTT dan sekitarnya, bahkan Malang dan sekitarnya. Ini adalah kabar sukacita yang harus kita sampaikan. Tidak baik kalau berkat Tuhan itu kita pakai sendiri. Tidak baik kalau apa yang didapati pada saat itu disembunyikan sendiri. Harus kita cepat-cepat sadar sebagaimana
4 orang kusta tadi. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah Allah mau membukakan bukan hanya mata fisik, tetapi mata hati sebenarnya bagi seorang Raja Yoram. Bahwa ketika Tuhan berkehendak, Dia tidak hanya mau memakai orang yang berkuasa pada saat itu sebagai seorang raja, tetapi justru Tuhan memakai 4 orang kusta ini yang dipandang tidak elok oleh dunia. Ke-4 orang ini Tuhan memberikan segalanya. Memberitakan kabar sukacita, memberikan banyak orang makan, menyaksikan bahwa Tuhan tidak menutup mata untuk penderitaan mereka. Mau menyaksikan bahwa Tuhan yang berkuasa bebas memilih kepada siapa Tuhan nyatakan kemuliaan dan kuasanya. Oleh karena itu, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa Tuhan melampaui segala hal. Oleh karena itu, dengan kuasa Tuhan yang kuat dan dahsyat itu, mari jangan pernah meragukan kasih Tuhan itu. Pandemi yang sekarang ini masih kita terus jalani, tetaplah beriman bahwa Tuhan itu selalu peduli dan tidak pernah tidur. Tuhan itu tidak pernah lengah. Dan Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita menderita selamanya. Tapi percayalah bahwa sebagaimana apa yang dialami oleh bangsa, oleh umat pilihan Tuhan, pasti ada waktunya. Tentunya waktu Tuhan akan berada di pihak kita dan melepaskan kita dari berbagai penderitaan. Mari satukan kekuatan kita untuk kita beritakan bahwa Tuhan kita itu sangat dahsyat. Bagi saudara-saudara kita sekarang di NTT yang trauma, yang ketakutan, khawatir, yakinlah dan marilah kita bersama-sama untuk memberikan kasih Tuhan melalui apa yang kita miliki. Biarlah kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Karena percayalah, kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk Tuhan nyatakan kuasanya bagi semua orang. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Di saat ini telah Kau sediakan kasih karunia-Mu dalam bentangan asaku untuk hari esok yang selalu baru.
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ibu bapak saudara yang ada di ruang-ruang virtual, mari berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Ibu bapak saudara, mari kita naikkan syukur kita melalui syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami yang tetap bersimpuh di bawah kaki salib-Mu. Kami kecil di hadapan Tuhan, namun kami bersyukur Tuhan meraih kami, mengangkat kami, bahkan menegakkan kepala kami yang tertunduk. Engkau menyemangati kami untuk terus berkarya, dan seolah mau mengatakan bahwa aku bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa. Kami bersama-sama berbangsa dan bernegara. Biarlah melalui para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil, Kabinet yang bekerja, para menteri, dan semua pemerintah yang ada di pusat, bahkan sampai di daerah-daerah, RT, RW, kami percaya bahwa mereka adalah alat Tuhan. Tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah mereka bersatu padu, bersama-sama bergandengan tangan para pemimpin ini, supaya roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah upaya-upaya pemerintah ketika kami berada di masa-masa pandemi ini, Engkau memakai para pemerintah untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 melalui vaksinasi. Ya Tuhan, Engkau lembutkan hati kami sebagai rakyat, supaya kami dapat menopang program pemerintah ini dan kami segera keluar dari masa pandemi ini yang membuat kami menderita luar biasa, baik secara ekonomi, baik secara politik, pendidikan, keluarga, rumah tangga, semua kami terdampak di sana. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami pikiran yang baik untuk kami dapat berpikir begitu rupa, sehingga apa yang dipikirkan oleh pemerintah itu, kami bersama-sama masyarakat luas Indonesia ini, bersama dengan gugus tugas, bersama dengan para medis, bersama dengan para relawan, TNI dan Polri, kami bersatu hati saling menopang, supaya semua berjalan dengan baik.
dan kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami tidak lagi dibatasi oleh ruang gerak dan waktu kami, sehingga roda ekonomi ini mau berjalan dengan baik, karena di dalamnya sudah ada pertumbuhan yang baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi persekutuan, menjadi tiang-tiang doa. Biarlah kami bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Biarlah kami bukan saling mengagungkan denominasi kami, tetapi kami percaya kepada satu Tuhan yang esa, Tuhan yang sama yang kami sembah. Oleh karena itu biarlah kami banyak mengintrospeksi diri kami. Dan gerejamu ini adalah gereja Tuhan yang benar-benar taat kepada Tuhan. Ya Bapa, jika sebagaimana umatmu mengalami kelaparan yang luar biasa melalui konteks pembacaan, apakah kami pada masa pandemi ini juga? Semuanya karena kesalahan, ketidaksetiaan kami. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami belajar di masa pandemi ini sebagai gereja-gereja Tuhan. Kami tetap eksis, kami ada di setiap waktu, kami ada di setiap kepedulian, kami ada di setiap sengsara orang lain, kami ada di setiap ketakutan orang lain, kami ada di setiap khawatir orang lain. Jika pada saat ini saudara-saudara kami, baik yang ada di NTT dan sekitarnya, bahkan yang ada di Malang, mereka adalah bagian dari kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami bukan kami menikmati berkat Tuhan secara sendiri, pribadi, keluarga, kelompok. Tetapi berkat Tuhan itu juga harus diberikan dan disalurkan kepada mereka yang saat ini terutama di NTT dan sekitarnya bahkan Malang. Mereka membutuhkan kami. Mereka membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal. Mereka kedinginan, mereka ketakutan, mereka trauma. Ya Tuhan, pakai kami semua. Jika kami tidak bisa berada di sana, doa kami, sayang kami, dan kepedulian kami boleh bersama dan ada bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT sana. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi kami semua sebagai persekutuan di GPIB Ebenezer Jakarta Pusat ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Agus, agar supaya kehidupan sebagai seorang pelayan firman dan sakramen terpimpin oleh Roh Kudus bersama dengan majelis jemaat, penatua, diaken, pengurus-pengurus keenam pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia yang ada. Mereka boleh bersama-sama duduk berpikir, terutama di masa pandemi ini. Ada banyak hal yang berubah, tapi satu kami tahu, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah kehilangan dan kehabisan akal untuk membuat kami tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami tidak pernah kecewa. Kami tidak pernah menyesal dengan pergumulan pandemi ini. Justru di dalamnya membuat kami tetap kuat, membuat kami tetap tahu, sadar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan juru selamat kami yang sudah menang dari maut. Ketika maut itu melilit kami, yang adalah kematian, kami percaya bagi kehidupan anak-anak Tuhan tidak lagi mengalami kematian kekal.
Oleh karena itu kehidupan dan karya kami terus terpimpin oleh Roh Kudus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami semua yang melayani pada saat ini. Para majelis jemaat, kantoria, prokantor, pianis, multimedia, dan semua kami yang Tuhan pakai saat ini, jadikan kami sebagai alat di tangan Tuhan. Kami berdoa juga bagi BPPJ, karyawan kantor di Ebenezer ini, dan juga semua yang melayani, mengabdikan diri pada pelayanan. Tuhan Yesus kuatkan dan mampukan kami serta hibur kami bahwa kami melayani Tuhan melalui jemaat-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi para orang tua yang lanjut usia di GPIB Ebenezer ini. Berkati mereka, berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran ketika mereka saat ini benar-benar tidak bisa beraktivitas. Yakinkan kepada mereka ya Bapa bahwa Engkau sungguh mengasihi mereka. Berkati anak-anak kami ketika mereka belajar secara daring. Jangan biarkan mereka jenuh, bosan. Kalaupun hal itu hadir, perasaan itu hadir, mari ya Tuhan berikan semangat kepada mereka untuk mereka meraih masa depan. Bagi anak-anak kami dalam masa pergaulan, jangan biarkan mereka menikmati kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi biarlah mereka mampu menjaga kesucian hidup karena Roh Kudus memimpin mereka. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan dalam masa depan mereka. Kami percaya masa depan anak-anak kami Tuhan sudah mengaturnya. Kami berdoa menyerahkan para janda duda, anak-anak yatim piatu. Tolong dan berkati mereka Bapa ketika mereka berada di masa pandemi bersama dengan kami. Mungkin ada banyak hal mereka menangis untuk mereka bertahan hidup. Tuhan ada di setiap kesusahan hidup mereka. Tuhan Yesus juga mau memberkati setiap kepala keluarga yang saat ini terdampak. Ya Tuhan Yesus, tolong ketika mereka mengalami PHK, ketika mereka mendapatkan pendapatan yang tidak semestinya, Tuhan Yesus hibur mereka. Bahwa mereka tidak mengalami selamanya. Tapi ada masa ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan itu akan hadir. Oleh karena itu, biarlah dalam ujian ini kuatkan kami supaya kami bisa lulus dari cobaan masa pandemi ini. Bapa di sorga, kami berdoa di jemaat-Mu ini jika ada yang sakit. Apakah mereka yang terpapar COVID-19 ataupun sakit penyakit apapun juga yang sekarang ini membutuhkan Tuhan melalui para dokter. Tuhan jamah mereka. Kami percaya bilur-bilur Tuhan adalah penuh kasih. Oleh karena itu berikanlah kepada mereka. Biarlah mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit maupun tim medis. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati kami semua yang terus berharap pada Tuhan, karena kami percaya pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia, bahkan tidak akan mengecewakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami yang tentunya jauh dari sempurna. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahannya kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri untuk kita berdoa bersama-sama untuk persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukadala ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh-Mu dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan,
demi kemuliaan-Mu. Amin. Ibu bapak saudara masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Ibu bapa saudaraku, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, kembalilah dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.